Kalimat-kalimat seperti ini sering muncul ketika masyarakat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut sebagai KDRT. Sekilas terdengar masuk akal, namun apakah keputusan korban untuk tetap bertahan benar-benar sesederhana itu? Dalam psikologi forensik, jawabannya jauh lebih kompleks. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut World Health Organization, kekerasan dalam hubungan intim tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikologis, seksual, maupun ekonomi. Seringkali, kekerasan psikologis muncul jauh sebelum kekerasan fisik itu terjadi. Sebut saja namanya Alia. Tokoh dalam video ini sepenuhnya fiktif. Dulu, Alia merasa telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Namun seiring waktu, perhatian berubah menjadi kontrol. Ia mulai dilarang bertemu teman, harus meminta izin untuk keluar rumah, bahkan setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan. Lambat laun, kontrol tersebut berubah menjadi kekerasan. Banyak orang bertanya, mengapa korban tidak memilih untuk pergi? Namun, bagi seorang yang berada di dalam hubungan yang penuh kekerasan, keputusan untuk meninggalkan pelaku tidaklah sesederhana yang terlihat. Seorang psikolog bernama Lenore Walker menjelaskan bahwa hubungan yang penuh dengan kekerasan seringkali berlangsung dalam sebuah siklus. Setelah terjadi kekerasan, pelaku biasanya meminta maaf, menyesal, bahkan berjanji akan berubah. Fase inilah yang membuat korban kembali memiliki harapan. Teori Learned Helplessness dari Martin Seligman menjelaskan bahwa ketika seseorang berulang kali mengalami situasi yang tidak dapat ia kendalikan, ia dapat kehilangan keyakinan bahwa usahanya akan membawa perubahan. Bukan karena ia tidak ingin pergi, namun karena ia mulai percaya bahwa apapun yang dilakukan tidak akan merubah keadaan. Lalu, apa peran psikologi forensik? Dalam proses hukum, psikolog forensik membantu melakukan asesmen psikologis terhadap korban. Asesmen ini bertujuan untuk memahami dampak trauma, kondisi emosional, serta bagaimana pengalaman kekerasan mempengaruhi kemampuan korban dalam memberikan keterangan. Kemudian, hasil asesmen tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses hukum. Mitos versus fakta yang bisa mengubah mindset kita. Kalau masih bertahan berarti bukan korban. Korban dapat bertahan karena trauma, ancaman, ketergantungan ekonomi, maupun trauma bonding. KDRT hanya berupa kekerasan fisik. KDRT juga dapat berupa kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Kalau tidak ada luka, berarti tidak ada kekerasan. Luka psikologis seringkali tidak terlihat, tetapi dapat bertahan dalam jangka panjang. Memahami mengapa korban KDRT sulit meninggalkan pelaku bukan berarti membenarkan kekerasan. Sebaliknya, pemahaman ini membantu kita berhenti menyalahkan korban dan mulai memberikan dukungan yang tepat.